Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ScienceNote. Pada video pendek ini, kita mencoba untuk melihat tentang gempa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 17:34 menit 28 detik waktu Indonesia Barat. Sebuah gempa terjadi di Bengkulu, seperti yang terlihat di gambar, posisi epicenternya berada di darat. Magnitudo gempa ini adalah 4,9 dan kedalaman sumbernya relatif dalam, yaitu 137,8 km. Ini berdasarkan sumber dari USGS. Pusat gempa berada di darat sekitar 79 km arah barat daya Batu Raja. Nah, kalau kita lihat dari sumber gempanya, dia berada pada kedalaman lebih daripada 100 km. Dan kalau kita lihat di sini memang gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar yang ada di pertemuan dua lempeng subduksi atau dua lempeng yang berada pada zona subduksi, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dan tentunya ini memberikan sebuah mekanisme fokus sesar naik. Kalau kita lihat, inilah posisi gempanya yang terlihat diberi tanda dengan bintang ini. Memang secara epicenternya berada di darat, bukan terpicu oleh sesar Sumatera, tetapi ada aktivitas di zona subduksi yang membangkitkan terjadinya gempa dengan magnitudo 4,9. Kemudian sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 7:17 menit 30 detik waktu Indonesia bagian Barat, gempa 5,1 terjadi di dekat Enggano dan kedalamannya 10 km. Nah, kalau kita lihat gempa ini, dia terpicu pada bidang kontak antara lempeng Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia. Nah, ini coba kita lihat perbandingan antara gempa yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2021 dan gempa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2021. Ini tanggal 2 Maret berada di sini, pas di dekat dengan zona subduksi, artinya di zona trenchnya, di palungnya. Dan kalau kita lihat sedikit kartun, lebih kurang seperti ini posisi gempanya. Kemudian gempa tanggal 3 Maret itu epicenternya berada di darat, tapi sebenarnya dia terpicu oleh akibat adanya dorongan dari zona subduksi, artinya dorongan dari lempeng samudra yang menumbuk lempeng benua, kemudian ada bagian yang terjadi akumulasi energi dan merilis energi pada kedalaman sekitar 137 km. Kalau ini kedalaman relatif dangkal sekitar 10 km, sedangkan yang ini kedalaman relatif lebih dalam. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, ini posisi gempa yang sangat masif terjadi, dan yang paling besar adalah gempa 6,2 pada tanggal 10 Februari 2021. Kedalamannya 10 km. Dan kejadian yang gempa pada tanggal 2 Maret di lokasi ini itu merupakan rangkaian dari gempa, bisa kita sebut sebagai aftershock dari gempa 6,2. Sedangkan gempa yang terjadi pada tanggal 3 Maret hari ini, posisinya berada di sini, dan itu kelihatannya sebuah sumber baru dan kedalamannya relatif lebih dalam. Kalau kita lihat berdasarkan data katalog USGS, wilayah Sumatera memiliki frekuensi kejadian gempa yang relatif tinggi, sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan meningkatkan mitigasi. Terima kasih.